Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa resah dengan kesombongan atau perdebatan yang sering kita lihat di lini masa media sosial? Di dunia di mana semua orang bisa menunjukkan pencapaiannya, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap rendah hati atau tawadhu? Dalam video kali ini, kita akan membahas panduan lengkap untuk menjadi pribadi tawadhu di era digital. Menariknya, seluruh narasi mendalam ini dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan dari aplikasi AI Ustaz yang menjawab pertanyaan berdasarkan sumber otentik dari Al-Quran dan hadis. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi dapat membantu kita memahami ajaran agama lebih dalam. Ini adalah jawabannya. Untuk menerapkan sifat tawadhu di era media sosial ini, agar menjadi pribadi yang tawadhu, kita perlu merujuk pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diberikan, kita dapat memahami beberapa prinsip penting yang dapat diterapkan. Pertama, mari kita pahami esensi dari tawadhu itu sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hafs menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan agar kita saling tawadhu, sehingga tidak ada seorang pun yang berlaku zalim atau sombong terhadap yang lain. Kata kunci di sini adalah bertawadhulah kalian, yang menekankan pentingnya kerendahan hati sebagai fondasi dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Tujuan dari tawadhu adalah untuk mencegah kedzaliman dan kesombongan, yang seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan. Dalam konteks media sosial, ini berarti kita harus berhati-hati dalam setiap postingan, komentar, atau interaksi yang kita lakukan. Hindari kata-kata atau tindakan yang dapat menyakiti, merendahkan, atau meremehkan orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran mengajarkan kita untuk merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu," yaitu orang-orang yang beriman. Memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap sesama muslim. Ungkapan rendahkanlah sayapmu adalah metafora yang menggambarkan kerendahan hati, kelembutan dan kasih sayang. Di media sosial, ini bisa diwujudkan dengan cara memberikan dukungan, semangat, dan apresiasi kepada sesama muslim. Hindari sikap meremehkan atau mencela, terutama jika ada yang melakukan kesalahan atau kehilafan. Sebaliknya, berikan nasihat yang baik dan membangun dengan cara yang santun dan bijaksana. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id menjelaskan bahwa orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang sombong akan direndahkan derajatnya hingga ditempatkan di tempat yang paling rendah. Hadis ini memberikan motivasi yang kuat untuk selalu bersikap tawadhu, karena dengan tawadhu, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks media sosial, ini berarti kita tidak perlu merasa bangga atau sombong dengan pencapaian popularitas atau pengakuan yang kita dapatkan. Ingatlah bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus senantiasa bersyukur dan rendah hati. Hindari sikap pamer atau ria, yang hanya akan merusak nilai ibadah kita. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjelaskan bahwa orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini senada dengan hadis sebelumnya, yang menekankan pentingnya tawadhu sebagai kunci untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hadis ini juga menyebutkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang memaafkan. Dalam konteks media sosial, ini berarti kita tidak perlu khawatir untuk berbagi ilmu, pengalaman, atau inspirasi kepada orang lain. Jangan takut bahwa kita akan kehilangan sesuatu jika kita berbagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Selain itu, kita juga harus senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, terutama jika mereka telah meminta maaf.
sikap pemaaf akan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, untuk menerapkan sifat tawadhu di era media sosial ini, kita perlu senantiasa mengingat ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Bersikap rendah hati, tidak sombong, saling menghormati, saling mendukung, dan saling memaafkan adalah kunci untuk menjadi pribadi yang tawadhu di dunia maya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang tawadhu. Itulah panduan lengkap yang dijawab oleh AI Ustadz tentang bagaimana kita bisa menjaga hati dan menjadi pribadi yang tawadhu di media sosial. Sebuah pengingat yang indah dan relevan untuk kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau di grup komunitas Anda, agar lebih banyak orang yang mendapatkan inspirasi kebaikan ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan lain seputar ajaran Islam, dan ingin mendapatkan jawaban yang mendalam berdasarkan Al-Quran dan hadis, kami sangat merekomendasikan Anda untuk mencoba aplikasi AI Ustadz. Jadikan teknologi sebagai teman untuk memperdalam iman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.